Selamat malam semua. Kali ini saya berada di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ini adalah proses sandar kapal dari KM Dharma Kartika 5. Jadi malam ini saya dan teman-teman saya akan menuju ke Banjarmasin melalui jalur laut. Nah, ini adalah waktu tunggu antrian karena kita membawa kendaraan, jadi kita harus menunggu terlebih dahulu ya sebelum masuk ke kapal. Tadi setelah pintu deknya dibuka, kita bisa masuk ke dek untuk menaruh kendaraan. Dan malam ini terpantau tidak terlalu banyak mobil yang ada di dek ini. Sekarang kita menuju ke ruang informasi untuk melapor tiket. Nah, saat ini saya sudah berada di kamar kelas 1. Jadi ini adalah tiket bawaan dari kamar saya. Kamarnya enak, ada beberapa fasilitas sebenarnya. Ada yang kamar kelas 1 untuk 2 orang, ada yang 1 orang. Ini saya ambil yang 1 orang. Setiap kamar juga sudah dilengkapi pendingin udara ya, dan bisa di-adjust. Ada tersedia wastafel juga, lalu penyimpanan, dan ini televisinya. Sepertinya saya salah remote ya, tadi ada remote satu lagi, nanti saya coba. Jadi barusan saya ke tempat informasi dan saya coba untuk upgrade dari kamar kelas 1 menuju ke kamar VIP. Nanti kita lihat ya ketersediaannya, mudah-mudahan kamarnya ada. Ini saya akan naik ke dek paling atas untuk melihat kondisi di sekitar pelabuhan. Kapal Dharma Kartika 5 yang kita tumpangi saat ini bersandar tepat di samping gedung utama Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kalau dilihat sekilas ya, untuk malam hari ini memang tidak terlalu padat antrian kendaraannya, terutama truk ya yang masuk itu tidak terlalu banyak dibanding kita waktu awal tahun dulu menggunakan kapal yang sama. Untuk di lantai bawah dek navigasi tadi ini ternyata tersedia tempat gym yang bisa dimanfaatkan penumpang. Ini saya mampir sebentar di sebagian kanan kapal ya, dan terlihat cahaya dari Pulau Jawa. Nah, ini saya sudah dipanggil untuk upgrade kamar ke VIP. Let's go. Halo semua, welcome on board di kapal Dharma Kartika 5. Jadi setelah tadi kita sempat tertidur di kelas satunya, sekarang jam 1.40 WIB di Surabaya. Kita masih berada di pelabuhan. Kita sudah upgrade ke kelas VIP nya. Jadi tadi kalau teman-teman lihat itu tampilan kelas VIP nya, kita dapat kamar mandi sendiri, beda dengan kondisi kelas 1 ataupun kelas 2 yang kamar mandi ataupun WC nya itu gabung dengan penumpang yang lain. Ini adalah kamar dari kelas VIP kapal Dharma Kartika 5 yang kali ini akan kita naiki dari pelabuhan Surabaya ke Banjarmasin. Ya, di bagian bawah kita dapat kulkas ternyata. Nggak tahu ini kulkasnya berfungsi atau tidak. Oh, berfungsi dong. Dingin ternyata. Tuh, jadi sama seperti kita pindah tidur dari darat ke atas laut. Oke teman-teman, jadi
kita cukupkan dulu malam ini. Besok kita akan coba keliling-keliling, jalan-jalan gimana kapal Dharma Kartika 5 ketika sudah terang, bagaimana nanti pemandangan di laut. Kita harap besok cuaca cerah, jadi kita bisa juga dapat sunset, ataupun kita coba lihat apakah sunrise kita bisa lihat atau tidak. Semoga bangunnya tidak telat nanti. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya, kota kenangan, takkan terlupa. Di sanalah, di Surabaya, pertama untuk yang pertama kami berjumpa. Selamat pagi, ini jam 7.09 kira-kira. Kita sedang cruising di tengah laut, masih sekitaran perairan Madura, belum terlalu jauh. Tapi kalau tadi pagi kita bangun cuacanya cerah, ini ternyata tidak lama cuacanya jadi mendung. Jadi saya sempat ke depan ataupun haluan kapal ya untuk melihat. Memang di depan terjadi hujan. Ini mungkin sudah ada rintik-rintik hujan juga yang turun. Mudah-mudahan tidak terlalu tinggi gelombangnya. Saat ini saya berada di haluan kapal ya, dan nah ini sudah terlihat suasana kapal saat hujan turun. Jadi sangat lebat ya. Bahkan kalau teman-teman nanti menonton dan mendengar pakai headset, ini terdengar sekali suara angin di tengah laut ini ya. Sangat luar biasa. Dan jarak pandangnya juga menjadi tipis, tidak sejauh tadi pagi. Ini kalau teman-teman baru datang, baru mau masuk kapal, sebenarnya kita harus ke informasi terlebih dahulu. Jadi ini fungsinya sama seperti resepsionis yang ada di hotel. Kita harus cek kamar, ketersediaan kamar sesuai dengan tiket kita. Nah kalau misalkan nanti di kelas-kelas atas ada yang kosong gitu, kita bisa upgrade. Jadi ada penambahan biaya lah sedikit, tapi kita tetap bisa upgrade nih, ada di lokasi informasi seperti resepsionisnya di KM Dharma Kartika 5. Untuk kamar mandi dan toilet di KM Dharma Kartika 5 ini sendiri sebenarnya dipisah ya. Jadi ini adalah bagian kamar mandinya, hanya dikhususkan untuk mandi saja. Dan ya karena bekas Jepang ya, ada loker-loker yang tampak seperti masih di Jepang, sayangnya udah nggak dipakai lagi. Dan surprisingly ini ada bekas onsennya. Nah jadi dulu dipakai di kapal Ivory, Sunflower Ivory kalau nggak salah. Dan memang ya ini tempat mandinya, onsennya. Ini tempat mandinya pernah saya coba nih waktu kemarin. Nah untuk teman-teman yang mungkin lupa ya untuk mencukur rambut mau mudik gitu, nah ini ada barbernya, luar biasa. Ada barber di atas kapal. Di bagian depan musola persis ini ada restoran. Nah ini nanti saya juga akan cobalah makan di restoran ini. Harganya berapa, apakah masuk atau tidak, nanti akan kita coba.
Kalau kita jalan ke bagian tengah kapal ya, di sekitaran resepsionis atau atas dek atasnya resepsionis, ini ada ruangan yang cukup terbuka, ada ruang bermain anak, ada ruang santai. Itu adalah tempat pajangan juga ya untuk informasi kapal Dharma Kartika 5. Lalu memang suasananya enak ya di sini kalau tidak terlalu ramai. Oke, Bang, sorry kiri. Pas. Kayaknya kalau di kapal, di perjalanan, atau kayak di kereta ya, seperti biasanya nggak ngemil tuh nggak sah. Ini kita habis beli pop mie tadi dengan kopi di kantinnya ya, di kafetaria. Kantin ding, bukan kafetaria. Itu habis 25.000 ya, standar harga kapal lah ya. Masih bisa dimaklumi. Kita nyemil pop mie tadi sambil nonton film yang disediakan di kapal. Makanya udah habis nih filmnya. Kita sambil nyemil pop mie. Jadi di bagian kamar saya ya, kalau didengar-dengar kayaknya ada suara besi yang kena angin atau apa, jadinya bunyi banget. Semakin ke dekat jendela bunyinya semakin keras, bahkan tadi ada kayak bunyi orang lagi gerindam ya, seperti suasana minggu pagi ya, lagi ada tukang deh. Kita lagi santai di jendela kamar ya, jadi jendela kamarnya cukup luas untuk bisa duduk, dan ternyata kita lagi papasan dengan kapal apa itu, Dharma Kartika juga sepertinya. Kurang tahu ya jurusan mana, tapi rute mana kita kurang tahu. KM Dharma Kartika 2 apa ya? Kartika 2 apa Kartika 7 gitu. Jadi sedang berpapasan. Jadi untuk makan siang di kelas VIP kita dapat telur ya, nasi, telur, sambal, lauknya apa ini? Oh, ikan, ada sayur dan melon. Plus satu kita dikasih fit air mineral yang berapa mili? 330 ml. Oke, kita makan siang dulu. Sekarang jam 4.30, jadi setengah 5. Ini jam saya masih ikut jam WIB ya, kayaknya sih masih belum berubah. Cahayanya enak sekali sore ini, enak sekali karena cuaca di luar terlihat cerah. Habis ini kita coba untuk naik ke dek navigasi, dek paling atas untuk melihat sunset. Sekarang rute kita sudah mendekati ke muara sungai yang akan kita masuki ke arah pelabuhan. Dan tadi saya sempat bingung ya, itu tadi kapal apa kan tadi yang berpapasan, ternyata adalah Dharma Kartika 2. Ternyata Dharma Kartika 2 itu yang dulu waktu awal tahun kita pernah naiki teman-teman. Nah yang ini adalah Dharma Kartika 5, ternyata kapal yang berbeda. Makanya ornamen ataupun kondisi dalamnya kok sedikit agak berbeda, walaupun masih sama-sama ex Jepang dan mirip, tapi ada beberapa ornamen yang berbeda. Ternyata memang beda kapal, dan Dharma Kartika 2 itu kapalnya lebih besar daripada Dharma Kartika 5 ini.
sudah ada di dek belakang untuk ngopi dan santai dulu di dek belakang sambil menikmati sunset. Ada tulisannya KM Dharma Kartika 5. Nanti habis ini kita coba naik ke dek navigasi yang di atas ya. Dek navigasi di sana, nanti kita lihat beda pemandangannya. Nah, ini ternyata bukan kantin, tapi namanya kafetaria. Saya pikir tadi kafetaria itu yang di bawah, ternyata yang di bawah itu masuknya restoran. Kalau yang ini masuknya kafetaria, kafetarianya DLU. Kita masih di dek di kantinnya DLU, tapi sayang sekali sunsetnya nggak terlalu kelihatan, mendung di arah barat ya. Mendung di arah barat, jadinya mataharinya sudah ketutupan oleh awan mendung. Tapi tetap syahdu. Sore di laut, santai, tanpa sinyal. Ini kita sudah semakin mendekat ke arah ujung selatan Pulau Kalimantan, di sekitaran Kalimantan Selatan ya. Sudah terlihat banyak kapal-kapal yang sedang berhenti sepertinya. Ada juga kapal, oh ini mothershipnya batubara sepertinya, rame ini. Jadi mothership ini yang akan membawa yang akan membawa batu bara dari tempat setelah pengerukan ya, akan dibawa pakai tongkang, dibawa tugboat, terus dipindahkan ke mothership seperti ini. Nanti mothership ini yang akan menjelajah ke tujuan akhir masing-masing dari si batu baranya ini. Ini terlihat mulai banyak mothershipnya. Ini kondisi di dek navigasi, dek paling atas. Jadi rame karena memang cocok sekali untuk melihat sunset ya. Apalagi kita sore masih berada di perairan yang belum masuk ke arah sungai seperti ini. Jadi cocok sekali untuk melihat sunset tadi. Hanya sayangnya sunsetnya tertutup oleh awan tadi. Ini masih terlihat warna jingganya langit sore di arah barat. Masih syahdu sampai jam segini. Ini sekarang jam 5.35. Ini setengah 6. Jam setengah 6. Kalau jam saya masih belum normal, berarti ini masih setengah 6-nya WIB. Tadi ternyata kita sempat menunggu antrian masuk ke alur sungai sepertinya. Jadi kapal kita sempat berhenti di sekitaran muara.
Setelah menunggu beberapa lama, ya cukup lama ya, 1-2 jam tadi. Ini kapal kita sudah mau merapat ke pelabuhan di jam 9.20 atau malah sudah jam 10.20 ini di waktu Indonesia bagian tengah. Nah, ini kita udah mau merapat di pelabuhan Banjarmasin. Nah, untuk pelabuhan di Banjarmasin sendiri, pelabuhannya masuk di sungai ya. Jadi tadi kita masuk ke alur sungai, dan di sebelah kiri tadi di sana ada tugboat juga yang siap mendorong kapal kita nanti untuk ke arah dermaga yang ada di sebelah kanan. Saya kurang tahu nanti apakah harus putar haluan dulu atau memang kita langsung merapat ke sebelah kanan. Nanti setelah proses sandar, kita turun dan kita akan ke mobil untuk ikut turun juga bersama dengan teman-teman yang lain. Di bagian buritan kapal atau di belakang kapal ini sudah ada tugboat yang siap untuk mendorong kapal untuk merapat menyamping ke arah kanan ya. Jadi ini untuk merapatnya dibantu tugboat, dan beberapa petugas juga sudah bersiap untuk melempar tali penambat sepertinya nanti ketika akan sandar. Dan ini kondisi kapal keadaannya sudah mepet ya, dengan hampir mepet juga ini dengan dermaga, sudah lebih mendekat dibandingkan tadi. Oke teman-teman semua, kita sudah hampir sandar dan inilah akhir dari trip kita menggunakan kapal motor Dharma Kartika 5 dari Surabaya menuju ke Banjarmasin dari PT DLU. Cukup sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video-video dan trip selanjutnya. See you. Nah, ini kita sudah di dek mobil kita, tapi masih menunggu ya, belum dibuka ram door ya. Jadi kita tetap harus menunggu ram door ini terbuka dulu, baru kita bisa turun dan keluar. Nah, untuk ram door ini baru bisa terbuka kalau bagian bawah nanti truk-truknya sudah mulai sedikit kosong lah, sudah ada celah untuk terbuka ram doornya, baru bisa terbuka. Kita menuju ke mobil.